Salam dan bahagia. Saya Widya Ladesi Simbolon dari SMP Alam Kudus Medan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan. Dalam video ini saya akan memaparkan refleksi dui mingguan selama mempelajari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Di dalam refleksi ini, saya menggunakan model refleksi 5R, yaitu yang pertama, reporting atau mendeskripsikan ataupun menceritakan ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, responding, yaitu merespon ataupun menjabarkan tanggapan dalam menghadapi peristiwa yang sudah terjadi. Yang ketiga yaitu relating, yaitu mengaitkan ataupun menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, ataupun informasi lain yang dimiliki. Lalu yang keempat, reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Lalu yang kelima, reconstructing, yaitu merancang ulang ataupun menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian. Yang pertama, reporting, saya akan mendeskripsikan yaitu materi yang dipelajari mulai dari tanggal 25 April 2024 sampai tanggal 10 Mei 2024, yaitu yang pertama, mulai dari diri, yang kedua, eksplorasi konsep, yang ketiga, ruang kolaborasi, yang keempat, lokakarya, yang kelima, demonstrasi kontekstual, yang keenam, elaborasi pemahaman, yang ketujuh, koneksi antar materi, dan yang kedelapan, aksi nyata. Mulai dari diri. Pada minggu keempat bulan April, yaitu hari Kamis tanggal 25 April 2024, saya mulai mempelajari materi mulai dari diri secara mandiri. Pada modul ini, CGP diarahkan dapat merumuskan visinya sebagai guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan membuat gambar mengenai murid yang kita dambakan 5-10 tahun mendatang. Lalu, melengkapi kalimat penumpang sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid yang kita idamkan dan menyusun rumusan visi dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata bermakna, spesifik, dan berorientasi masa depan. Pada eksplorasi konsep, saya belajar memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan dan menguraikan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, CGP mengikuti diskusi dalam ruang kolaborasi sesi 1 tentang prakarsa perubahan. Kami dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan pengajar praktik masing-masing. Saya bergabung di dalam kelompok 2. Dari visi yang kami buat sebelumnya, kami merumuskan dan menyepakati satu visi sebagai guru penggerak dan membuat sebuah prakarsa perubahan. Lalu, kami membuat tahapan bagja sesuai dengan prakarsa perubahan kami yang telah disepakati di dalam kelompok. Hasil diskusi kerja kelompok dipresentasikan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2023 bersama dengan kelompok 1 serta didampingi oleh Bapak Fasilitator, Bapak Toga Sidari Samosir. Diskusi begitu mengasihkan.
terjadi tukar pendapat sehingga menambah pemahaman saya tentang alur bagja. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, saya mengikuti kegiatan Lokakarya 1 di SMP Negeri 11 Medan mulai dari pukul 8 sampai pukul 16. Dalam Lokakarya tersebut, saya mendapat pembelajaran tentang menggerakkan komunitas praktisi. Saya mendapatkan banyak pemahaman baru dari rekan CGP di ruangan 13. Namun, satu hal yang membuat saya sedikit kurang nyaman selama mengikuti Lokakarya tersebut, ruangan kami tidak difasilitasi AC maupun kipas dan posisi ruangan kami dekat dengan toilet, sehingga mengurangi kenyamanan selama mengikuti Lokakarya. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja saya buat dalam bentuk video dan saya unggah di portofolio digital maupun di channel YouTube saya. Dan pada tanggal 7 Mei 2024, saya mengikuti Vikon dengan instruktur Ibu Anastasia dalam elaborasi pemahaman modul 1.3 Prakarsa Perubahan Diri sebagai penguatan untuk modul 1.3. Bagaimana menentukan kalimat visi yang sesuai profil pelajar Pancasila, menentukan prakarsa perubahan, membuat tahapan Bagja menggunakan paradigma dan pendekatan inquiry apresiatif. Namun, ketika mengikuti sesi ini, terjadi sedikit trouble, di mana ibu instruktur tiba-tiba keluar dari Meet. Namun, itu tidak mengurangi semangat kami, karena waktu yang ada kami gunakan untuk saling berkomunikasi di ruang Meet. Dan untuk koneksi antar materi modul 1.1, 1.2 dan modul 1.3 saya buat dalam bentuk video. Yang kedua, responding. Selama mempelajari visi guru penggerak dalam 2 minggu ini, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan pemahaman baru, bahwa hal-hal kecil yang ada di sekitar kita bisa menjadi kekuatan untuk membuat kita lebih baik. Saya juga menyadari bahwa setiap individu, sekecil apapun, pasti memiliki cerita suksesnya sendiri. Hal inilah yang patut kita gali sebagai bekal di dalam menyusun visi sekolah. Yang ketiga, relating. Melalui tahapan Bagja, saya menjadi mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam mengelola dan mengoptimalkan aset yang sudah saya miliki. Hal ini sangat berguna sebagai dasar untuk membuat suatu prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak. Yang keempat, reasoning. Setelah mempelajari konsep pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, serta memetakan kekuatan aset dan fungsinya, saya semakin memahami akan pentingnya pengelolaan kekuatan positif yang dimiliki dengan menggali sekecil apapun sisi positif seseorang dan menjadikannya sebagai suatu prakarsa perubahan dengan menerapkan tahapan Bagja. Dan oleh sebab itu, ada 2 hal yang akan saya rancang ulang, yaitu yang pertama, saya akan menggali lebih jauh lagi tentang aset-aset positif yang ada di sekitar saya. Lalu yang kedua, saya akan menata ulang visi saya sebagai seorang guru penggerak dan menjalankannya agar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait refleksi 2 mingguan selama mempelajari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Semoga menjadi inspirasi, tergerak, bergerak,
dan menggerakkan. Salam dan bahagia.